Pernah kepikiran gak sih, gawai yang lagi kamu pegang sekarang ini ternyata nggak cuma mengubah cara kamu kerja atau komunikasi. Menurut ilmuwan saraf Dr. Poppy Cram, benda itu secara harfiah lagi ngebentuk ulang sirkuit di dalam otak kamu. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ini bisa terjadi. Nah, pertanyaan ini nih intinya. Selama bertahun-tahun, kita kira otak itu bakal berhenti tumbuh setelah dewasa. Udah paten gitu aja. Tapi ternyata, otak kita itu jauh lebih dinamis dari yang kita duga. Sebuah konsep keren yang namanya neuroplastisitas. Dan ini dia gagasan utamanya. Kita tuh bukan pengguna pasif loh. Setiap kali kita ngetik di ponsel atau belajar skill baru lewat aplikasi, teknologi secara aktif jadi semacam pemahat yang lagi ngukir ulang sambungan-sambungan di otak kita. Oke, supaya kita benar-benar paham gimana proses pembentukan ulang ini bekerja, kita perlu kenalan dulu sama sebuah peta klasik dari ruang kontrol otak kita. Ini dia, namanya homunculus. Anggap aja ini semacam peta alokasi sumber daya di otak kita khusus buat indera peraba. Makanya, bagian tubuh yang lebih sensitif, kayak tangan dan bibir, dapat jatah area yang lebih gede di otak. Dan di peta ini, ukurannya jadi kelihatan raksasa. Nah, di sini nih ceritanya jadi seru. Jadi pas Dr. Kram nunjukin peta tahun 1940-an ini ke mahasiswanya, mereka langsung sadar, tunggu, kok ada yang aneh? Jempol kita yang tiap hari kerjaannya nge-scroll sama ngetik, harusnya punya porsi properti yang jauh lebih besar dong di peta otak zaman sekarang. Celetukan mahasiswa tadi itu bukan cuma observasi iseng loh, itu tuh bukti paling nyata dari neuroplastisitas. Otak kita tuh efisien banget, dia bakal ngalokasiin ulang kekuatannya ke bagian tubuh dan keahlian yang paling sering kita pakai. Jempol kita adalah buktinya. Oke, kita gali lebih dalam lagi yuk. Perubahan ini tuh bukan cuma soal fisik kayak jempol doang. Ternyata cara kita berkomunikasi juga udah ngubah total cara kerja otak kita. Coba deh kita bandingin. Nulis surat itu kan prosesnya pelan, satu arah. Tapi kalau chatting, wah itu kayak senam otak yang kompleks banget. Otak kita harus ngatur gerakan jari, dialog di dalam kepala, sekaligus menafsirkan emosi lawan bicara. Semua dalam hitungan detik. Ini skill yang benar-benar baru. Terus gimana caranya kita bisa ngirim makna yang kaya banget cuma pakai beberapa kata atau singkatan? Jawabannya ternyata bisa kita contek dari dunia audio. Ada yang namanya kompresi lossy, kayak di file MP3 yang buang data yang nggak perlu, tapi esensi musiknya tetap dapat. Nah, LOL itu contoh sempurnanya. 3 huruf ini bukan sekedar singkatan. Buat otak kita yang udah terlatih, LOL itu langsung ngebuka paket data gede yang isinya ada nada, humor, dan konteks emosional dari pengalaman kita bareng. Otak kita udah bikin jalan tol sendiri buat komunikasi super efisien ini. Nah, ini ngebawa kita ke persimpangan jalan yang krusial banget, apalagi dengan adanya AI. Setiap kali kita pakai teknologi canggih, kita sebenarnya lagi bikin pilihan. Teknologi ini bakal bikin kita makin pinter, atau malah bikin otak kita jadi males. Jadi ada dua jalan nih yang bisa kita pilih. Pertama, sebagai alat peningkat kognitif, di mana kita pakai AI buat ngetes pemahaman kita atau nganalisis data. Kedua, sebagai penopang kognitif. Ini emang bikin kita lebih cepat, tapi risikonya keahlian kita jadi tumpul, persis kayak pas kita pakai GPS terus-terusan sampai lupa jalan pulang. Sebuah studi dari MIT baru-baru ini coba ngukur nih, apa sih bedanya antara dua pendekatan tadi? Dan hasilnya ngasih kita pencerahan soal harga yang nggak kelihatan pas kita terlalu nyender sama AI. Sebelum kita lihat hasilnya, kita perlu paham dulu istilah ini, beban kognitif Jermani. Gampangnya, anggap aja ini latihan beban buat otak. Ini tuh proses mental yang berat pas kita lagi benar-benar berjuang ngertiin konsep baru, sampai informasi itu nempel dan jadi pemahaman yang mendalam. Studi MIT itu nemuin, pas mahasiswa disuruh nulis esai pakai AI, latihan beban mental ini langsung anjlok. Emang sih tugas mereka jadi selesai lebih cepat, tapi mereka ngelewatin proses penting buat bener-bener paham dan meresapi materinya. Jadi ada pertukaran antara kecepatan sama kedalaman belajar. Terus, gimana dong caranya biar kita tetap ada di jalur peningkatan? Nah, kabar baiknya, kita bisa secara sadar pakai AI sebagai pelatih pribadi buat ngasah keahlian kita. Coba bayangin deh, kamu mau benerin teknik berenang. Dengan alat-alat AI zaman sekarang yang gampang diakses, kamu bisa rekam diri sendiri, dan AI-nya bakal nganalisis gerakan kamu, ngasih data sama masukan presisi yang dulunya cuma bisa didapetin atlet profesional. Kamu bisa jadi analis performa buat dirimu sendiri. Kuncinya tuh ada di pola pikir.
Daripada minta AI ngasih jawaban, coba deh suruh AI ngetes kita. Pakai AI buat nemuin titik lemah kita, buat ngelacak kemajuan, dan ngasih kita data biar jadi lebih baik. Jadi kita yang jadi pilot proses belajar kita, bukan cuma jadi penumpang. Semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke sebuah konsep masa depan yang menarik banget tentang gimana kita bakal bermitra sama teknologi. Dr. Kram menyebutnya perwakilan digital. Tapi ini bukan cloningan digital kita ya. Anggap aja ini kayak dashboard super canggih buat hidup kita. Yang ngumpulin data dari berbagai sensor buat ngasih kita wawasan yang nggak mungkin kita lihat pakai mata telanjang. Analogi paling pas itu kayak akuarium pinter. Sistemnya nggak nungguin ikannya sakit dulu, tapi terus-terusan ngecek data kimia air buat jaga ekosistemnya tetap sehat secara proaktif. Nah, perwakilan digital kita nanti bakal ngelakuin hal yang sama, nganalisis pola data kesehatan dan produktivitas kita buat bantu kita berkembang. Jadi kita sampai di pertanyaan penutup. Teknologi itu bakal terus-terusan jadi lebih pintar, itu udah pasti. Pertanyaan yang sebenarnya buat kita adalah, gimana kita bakal ngarahin kemitraan ini? Apa kita bakal nyerahin proses berpikir kita? Atau kita bakal gunain teknologi ini buat memperkuat kemampuan kita sendiri? Masa depan otak kita, ya bergantung pada jawaban itu.